Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Kita percaya bahwa ini semua karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita untuk menenangkan hati dan pikiran kita dan bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, begitu besar penyertaan Tuhan, kasih yang luar biasa untuk kehidupan kita. Hingga sampai saat ini kita ada bukan karena kuat dan hebat kita, melainkan karena cinta, anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, lebih dalam ku menyembah. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam pengorbanan yang puji Tuhan, karena cinta yang begitu dahsyat untuk kita. Mari kita sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan
mengajak untuk berdiri. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Pertolongan kita pada pagi ini datang di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya dan tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas cinta, pemeliharaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari begitu banyak keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kami. Kami datang di hadapan-Mu karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami menyadari begitu banyak hal keterbatasan kami. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu, berkatilah persekutuan ibadah ini. Biarlah jam ibadah ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap persoalan kehidupan kami dan juga ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom jemaat dikasihi Tuhan. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan dengan pujian sukacita, bangkit serukan nama Yesus.
percaya bahwa Tuhan yang layak kita sembah, Tuhan yang layak kita puji. Mari kita maju, nyatakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut untuk kita. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Oke, jemaat dikasih Tuhan, tentu saja kita tidak berhenti sukacita di sini. Kita terus memuji Tuhan, semesta bernyanyi. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama segala dentingan melodi tak sanggup ungkapkan betapa megahnya keajaibanmu. Segala untayan puisi, segala untayan puisi tak mampu tuliskan betapa indahnya dan agungnya karyamu. Kau yang merajut segala kehidupan dengan jarimu yang mulia. Puja dan puji penuhi tatamu, semesta bernyanyi. Besar dan ajaib perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Raja segala bangsa, sebab Engkau Allahku yang kudus, layaklah semua
betapa indahnya dan agungnya karyamu. Kau yang merajut segala kehidupan dengan jarimu yang mulia. Puja dan puji memenuhi tatamu, semesta bernyanyi. Besar dan ajaib perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Raja segala bangsa, sebab Engkau Allahku yang kudus, layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus Kaulah Raja kebenaran. Besar dan ajaib perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Raja segala bangsa, sebab Engkau Allahku yang kudus, layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus Kaulah Raja kebenaran. Selanjutnya kita duduk kembali. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan menyaksikan pujian dari pemuda-pemudi GIA Jemur Sari. Rabu Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan satu pujian, sungguh indah. Kita tidak bisa pergi dari Tuhan. Kemana saja pasti Dia ada. Mari kita serahkan hati kita ke dalam tangan-Nya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang
Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena besar pengorbanan-Mu terhadap kami, sehingga kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan dan keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh antarkan kami semua ke tempat ini, sehingga kami boleh berhimpun bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan setiap syukur kami oleh karena pemeliharaan Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Dan saat ini juga kami bersama-sama akan belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan, agar hidup kami semakin bertumbuh, iman kami semakin diteguhkan, dan kami pun tetap kuat menjalani kehidupan kami dalam keseharian kami. Dan kami juga semakin mengerti apa yang Tuhan sesungguhnya kehendaki agar kami kerjakan lewat kehidupan yang kami jalani ini. Hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan pakai untuk boleh memperlengkapi kami semua, memberkati kami semua, termasuk hamba-Mu secara pribadi. Biarlah kami boleh semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Saya persilakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing atau mungkin di layar yang ada di depan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan bergembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan dan belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini dari satu tema, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu pernyataan dari pemazmur, alangkah indahnya ya, atau baiknya, dan betapa luar biasanya kalau kita, saudara-saudara iman itu berkumpul bersatu dan saling memperhatikan atau saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab memang itulah yang sesungguhnya dikehendaki Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Tuhan mau melihat bahwasanya kita itu saling menunjukkan yang namanya kasih terhadap satu dengan yang lainnya. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat fenomena sekarang ini,
sekalipun memang masih ada beberapa gereja yang terus bertekun atau bahkan menjalani yang namanya persekutuan atau ibadah bersama-sama. Namun kalau kita melihat dari banyaknya gereja yang ada di kota-kota atau di beberapa tempat yang ada, justru malah menyukai yang namanya ibadah online, Zoom dan lain sebagainya. Karena mereka berpikir bahwa mereka dapat beribadah dari rumah, mereka dapat beribadah dengan santai di rumah sendiri, tanpa harus pergi kemana-mana, dan kemudian juga tidak rugi. Nah gitu, tidak rugi apa? Bensin, tidak rugi waktu, tenaga juga yang harusnya bisa dipakai di dalam aktivitas yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya ketika kita memperhatikan apa yang kita baca barusan dari kehidupan jemaat mula-mula, ya apa yang menjadi kebiasaan atau bahkan kehidupan murid-murid pada saat itu yang baru menerima Tuhan Yesus Kristus atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sesuatu yang sangat indah dan luar biasa, di mana mereka setiap hari berkumpul bersama-sama seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya itu adalah wujud kasih ya. Nah, namun di sini kita akan melihat bahwa di dalam kasih itu juga ternyata ada pengorbanan gitu. Nah, tidak ada kasih tanpa pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Yang akan kita bahas di sini ada 3 hal penting yang menjadi perhatian kita terkait dengan apa sesungguhnya pengorbanan. Saya tidak melihat secara luas, tapi di dalam konteks Kisah Para Rasul ini. Kemudian kenapa ada pengorbanan dan kenapa ada orang-orang yang mau mengorbankan hal-hal tertentu untuk diberikan atau dilakukan kepada orang lain atau siapapun juga, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang dampak dari pengorbanan yang dilakukan atau diberikan oleh setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara langsung ya di sini, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45 secara khusus, di situ dijelaskan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dari sini kita akan melihat terkait dengan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pengorbanan. Dan saya memperhatikan di sini sangat terhubung atau terkait sekali dengan yang namanya pemberian, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya pengorbanan itu pasti ada sesuatu yang diberikan kepada pihak yang sedang mengorbankan dirinya terhadap sesuatu yang lain. Nah, tentu dalam hal ini kalau kita memperhatikan dengan baik, tidak hanya sebatas pemberian secara finansial atau materi, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 aspek yang seringkali saya perhatikan, ingat juga di dalam pemberian itu ada memberikan waktu kita, tenaga kita, dan juga materi atau sesuatu yang kita miliki di luar dari yang ada di dalam diri kita. Nah, kenapa penting sekali Bapak Ibu Saudara dalam hal ini? Ya, kita memperhatikan dulu pengorbanan diarahkan ke arah yang demikian. Karena bicara tentang waktu, tidak semua orang dapat memberikan waktunya dengan baik terhadap orang-orang lain yang memerlukan. Seperti itu. Dan bahkan sesungguhnya ada orang-orang tertentu Bapak Ibu Saudara yang memerlukan hal yang terpenting, yang sangat mendesak di dalam diri mereka, itu bukan hanya secara materi, bukan hanya secara harta dunia dan lain sebagainya, tetapi waktu kita, di mana ada orang-orang tertentu Bapak Ibu Saudara yang memiliki banyak sekali masalah, memiliki tekanan hidup. Sesungguhnya solusinya apa? Mereka hanya ingin didengar, ada orang yang mendengar cerita atau keluh kesah mereka. Namun dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang bisa mengerti atau memahami orang-orang yang demikian dan memberikan waktu kepada orang-orang yang demikian. Untuk apa? Mendengarkan saja. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh di dalam mengorbankan waktu. Tenaga juga. Dalam hal kalau kita tidak memiliki harta banyak, materi banyak dan lain sebagainya. Ya, tenaga sangat penting untuk
diikut sertakan di dalam membantu atau menolong orang-orang yang membutuhkannya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, dalam hal materi, ketika kita diberikan berkat lebih oleh Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan ingin kita memiliki perhatian khusus terhadap berkat yang kita terima itu bukan hanya untuk kesenangan kita, bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, berfoya-foya atau dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang ada di luar kita yang sesungguhnya memerlukan berkat tersebut. Salah satu contoh yang sesungguhnya sangat memperhatikan hal-hal yang seperti ini, kalau saya sampaikan itu, saya pernah membaca cerita dari John Wesley, seorang pendiri dari gereja Metodis itu, bahkan ketika dia sudah mengalami perubahan dan giat di dalam khotbah penginjilan, Bapak Saudara, sampai mati pun Bapak Saudara, John Wesley ini tidak menyisakan uangnya sepeser pun. Artinya tidak ada yang sisa. Ketika dia mati, dia yang kaya, dia yang memiliki banyak uang, uangnya itu sudah, maksudnya tidak ada sisa lagi. Kenapa? Karena sudah diberikan atau dialokasikan terhadap tempat atau orang-orang yang memang memerlukan hal tersebut. Nah, jadi nyata ya, seperti yang disampaikan oleh Ayub. Saya datang ke dunia tidak membawa apa-apa dan kemudian kembali pun juga tidak membawa apa-apa. Kenapa demikian? Karena dia mengerti apa yang namanya itu pengorbanan. Sesuatu yang diberikan yang tentunya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Di situ dari kata membagi-bagikan. Dikaitkan dengan yang namanya persekutuan atau kehidupan bersama. Nah, ada 3 hal penting Bapak Ibu Saudara. Ini bicara pemberian sukarela ya, sebagai respon dari iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu bicara wujud nyata, koinonia. Nah, koinonia ini bicara tentang panggilan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak hanya sebatas percaya dan mengerti siapa Tuhan Yesus Kristus dan melakukan kewajiban-kewajiban kita secara pribadi, tetapi ada panggilan-panggilan tertentu yang Tuhan nyatakan dan ingin kita kerjakan. Salah satunya adalah koinonia, yaitu apa? Bersekutu bersama orang-orang percaya. Kalau orang hanya asik dengan ibadah online, orang hanya asik dengan yang namanya media sosial yang tentu sudah menyenangkan, membuat dia nyaman, tapi lupa dengan persekutuan. Bisa jadi orang seperti itu mengabaikan, melupakan, atau bahkan tidak tahu bahwa orang tersebut sebenarnya juga dipanggil untuk bersekutu bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Seperti itu Bapak Saudara. Kemudian ini bicara tentang panggilan untuk peduli kepada yang lemah. Nah, di dalam Yakobus ya, pasal 2 ayat 15 sampai 16, salinglah kita mengaku kesalahan kita, dosa kita, dan kemudian menyadari segala hal yang kita lakukan bahwa kita terbatas dan harus saling memperhatikan satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan Bapak Ibu Saudara, itu ada yang namanya kepedulian satu dengan yang lain. Jadi yang mau saya sampaikan di sini tidak hanya sebatas perkumpulan, tidak hanya sebatas persekutuan, ya, tetapi di dalamnya ada yang namanya pengorbanan, di mana satu sama lain itu saling memberi. Nah, memberi apa? Memberi perhatian ya, memberi hal-hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap pribadi. Jadi bukan hanya sekedar perkumpulan sosial, ya di gereja. Ketika ada persekutuan, ya mungkin ibadah seperti ini, kemudian ibadah bapak-bapak atau ibu-ibu, kaum wanita, kemudian dan yang lainnya. Itu bukan bicara tentang sebatas perkumpulan saja. Kita memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, setelah itu selesai. Enggak, sesungguhnya ada hal yang lebih lagi yang Tuhan mau inginkan. Yang Tuhan inginkan saudara untuk kita kerjakan. Apa itu? Kita saling memperhatikan, saling memberi hal-hal tertentu.
Karena sebagai tubuh Kristus kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda satu sama lain, di mana kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, makanya kalau ada salah satu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya itu tidak dijadikan sebagai satu permasalahan. Kalau kita memperhatikan maksud atau tujuan Tuhan ketika kita dipanggil untuk bersekutu, sesungguhnya kita melihat apa yang bisa saya berikan untuk bisa memperlengkapi orang-orang yang demikian. Nah, kalau kita masing-masing Bapak Saudara berpikir seperti itu, saya yakin bahwa kehidupan kita itu akan sangat indah sekali di dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang mengalami yang namanya kesedihan secara berlarut-larut dan lain sebagainya. Tetapi semuanya tetap kuat dan memiliki pertumbuhan yang baik di dalam iman. Dan semuanya pasti senang bersekutu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa masing-masing ada orang-orang tertentu yang tidak menyukai persekutuan dan lain sebagainya. Ya bisa jadi karena tidak menyadari apa maksud dari persekutuan dan kenapa harus bersekutu. Pentingnya itu apa? Dan apa yang diperoleh dari yang namanya persekutuan itu Bapak Saudara. Nah, nanti kita akan lihat Bapak Saudara ya. Jadi saya katakan tidak semua orang memang bisa memberi sesuatu yang ada di dalam dirinya atau yang dia miliki kepada orang lain. Sekalipun bersama-sama kalau tidak memperhatikan beberapa hal penting, dasar-dasar penting yang tentu menggerakkan kehidupannya Bapak Saudara. Ya. Jadi itu terkait dengan pemberian. Nah, sekarang bicara tentang apa sesungguhnya yang mendorong seseorang, yang menggerakkan seseorang sehingga dia bisa mengorbankan dirinya dan bahkan memperhatikan orang lain itu lebih daripada dirinya sendiri. Nah, dasar daripada semuanya itu Bapak Saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 yang kita baca tadi Bapak Saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada dua hal penting Bapak Ibu Saudara ya, yang perlu kita perhatikan di sini. Kenapa seseorang itu bisa sampai mengorbankan dirinya bahkan tidak terlalu mempedulikan dirinya, bukan berarti tidak mau mengurus diri, memperhatikan diri. Tetapi mendahulukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan orang lain daripada dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah mereka bertekun. Kata bertekun apa? Di dalam pengajaran, ini pertama. Tetapi sebelum kita melihat dari pengajaran, persekutuan, dan juga memecahkan roti dan berdoa, kita melihat dari kata bertekun. Bertekun adalah tindakan Bapak Saudara yang dilakukan oleh orang-orang jemaat mula-mula pada saat itu. Yang mana itu ada yang namanya satu kegerakan inisiatif dari diri sendiri, kesadaran untuk terus mau bersama-sama, untuk mau terus bersekutu, untuk mau melakukan hal-hal yang penting. Apa itu? Yang pertama adalah pengajaran. Tidak semua orang saat ini menyukai yang namanya pengajaran. Bahkan di dalam khotbah-khotbah, banyak orang itu pokoknya sukanya langsung ditunjukkan yang praktis-praktis. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sangat bahaya ya kalau kita hanya memperhatikan hal-hal yang praktis-praktis saja tanpa melihat pengajaran-pengajaran penting yang ada di dalam Alkitab. Maka kita akan jatuh di dalam banyak sekali pandangan-pandangan dan kemudian mengikuti ajaran-ajaran yang bukan berdasar pada Alkitab, tetapi pada ajaran-ajaran dunia seperti humanisme, intelektualisme, seperti pengajaran hal-hal yang tumpangi oleh ateisme dan lain sebagainya. Orang suka yang praktis-praktis, tapi pertanyaannya adalah hal-hal yang ditunjukkan di dalam perbuatan-perbuatan yang praktis itu apakah sudah didasari dengan pengajaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
pengajaran itu sangat penting. Itu sebabnya mereka bertekun di dalam hal tersebut. Nah, ada 3 poin utama Bapak Ibu Saudara terkait dengan pengajaran dari kata didake. Nah, kata didake ini kemudian dijadikan juga sebagai buku pengajaran yang disebut sebagai katekisasi oleh jemaat mula-mula atau orang Kristen mula-mula Bapak Ibu Saudara. Yang tentunya itu langsung diajarkan oleh para rasul, murid Tuhan Yesus Kristus. Dan itu masih dilestarikan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, secara khusus oleh gereja-gereja ortodoks terkait dengan buku-buku didake, ajaran para rasul. Nah, ada 3 poin besar Bapak Ibu Saudara yang ditekankan di dalam pengajaran. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, ini pengajaran yang terpenting. Mengenai apa? Pengenalan tentang siapa Yesus Kristus. Ada banyak pandangan tentang siapa Yesus. Tetapi Yesus yang benar adalah Yesus Kristus yang dijanjikan di dalam perjanjian lama dan kemudian dinyatakan di dalam perjanjian baru melalui kehadiran Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang disampaikan oleh para murid. Ini terjadi, ya sebenarnya ini juga bicara tentang kelanjutan ya. Kalau saya lihat di YouTube kemarin karena saya tidak hadir, dari apa yang terjadi di Pentakosta, acara besar Pentakosta, yang kegiatan besar Pentakosta, yaitu tentang apa? Pencurahan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus apa? Menggerakkan para murid untuk apa? Memberitakan Injil. Nah, menggerakkan para murid untuk mengajarkan kepada banyak orang tentang Injil. Dan Injil itu bicara tentang apa? Yesus yang adalah Kristus. Dan kemudian dia telah bangkit dari kematian. Itu Bapak Saudara. Nah, kemudian berikutnya bahwa keselamatan adalah oleh karena iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan, bukan karena tindakan praktis-praktis yang sehingga itu melayakkan kita untuk dikenan oleh Tuhan, tetapi karena Allah yang menganugerahkan kepada kita melalui apa? Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita bisa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus, Allah sendiri yang menyatakan kepada kita melalui apa? Kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi pengajaran ini sangat penting. Saat-saat ini kita melihat sekalipun banyak gereja-gereja besar berdiri, baik di Surabaya atau di manapun juga berada Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ada banyak orang-orang, bahkan pendeta-pendeta besar, ya karena hanya ingin mempertahankan jemaat yang banyak, ingin mempertahankan jemaat yang memang terlihat luar biasa, yang menunjukkan bahwa gereja itu bertumbuh dan besar, tapi seringkali mengkompromikan yang namanya kebenaran Allah sesungguhnya dengan hal-hal lain yang dapat menguntungkan pribadinya, yang dapat menguntungkan pelayanannya. Jadi pelayanan tidak sungguh-sungguh dilakukan untuk melayani, tetapi untuk mencari hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya. Makanya tidak peduli jemaat Tuhan, orang-orang percaya, sungguh-sungguh mengerti ajaran di dalam kekristenan atau tidak. Yang penting jemaat tetap banyak berkumpul, namun pengajaran yang penting itu diabaikan. Bapak Ibu Saudara lihat saja ya, di dalam khotbah-khotbah yang disampaikan, Bapak Ibu Saudara bisa telusuri dan bisa mungkin riset sendiri gitu, teliti sendiri di media sosial. Di dalam khotbah-khotbah gereja-gereja tertentu dalam 1 bulan, berapa kali khotbah-khotbah yang senantiasa menekankan ajaran tentang Injil. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia, dan segala sesuatu yang kita kerjakan harusnya berdasar kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena inilah Injil, inilah berita utama yang harusnya disampaikan kepada banyak orang. Banyak orang hanya mungkin suka mengkhotbahkan apa yang terdapat di dalam perjanjian lama. Nah, sesungguhnya itu tidak ada salahnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita memperhatikan perjanjian lama juga bicara tentang Kristus yang akan datang. Nah, karena kita adalah umat pilihan Allah yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus, harusnya yang disampaikan bicara tentang Injil. Bagaimana Injil itu mengubah hidup kita.
Injil itu menolong kita, memampukan kita untuk apa? Dalam hal ini adalah untuk menyadari bahwa kita perlu mengorbankan diri kita untuk kita lakukan terhadap sesuatu yang penting untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hal terpenting. Tapi saya tidak membahas tentang pengajaran ini secara detail. Tetapi ini adalah poin penting yang membuat atau mendorong orang untuk bisa berkorban atau memberikan dengan tulus hati dan sukarela terhadap orang-orang yang lemah atau membutuhkan. Berikutnya adalah tentang persekutuan, koinonia. Nah ini yang saya sampaikan tadi Bapak Saudara. Ya, persekutuan. Mereka bertekun di dalam hal itu. Tanpa adanya ketekunan di dalam persekutuan Bapak Ibu Saudara, seseorang tidak akan tahu bagaimana cara memberi. Kalaupun orang tahu memberi, orang bisa memberi. Nah, kita tidak tahu motivasinya itu banyak. Ya. Banyak orang bisa memberi, tetapi tidak semua bisa memberi dengan yang namanya pengorbanan. Memberi dengan sukarela. Ya, mungkin ada sesuatu yang diharapkan. Nanti suatu kelak saya berharap bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah saya berikan. Nah, dan ada motivasi-motivasi yang tidak baik ketika memberi, makanya ketika ada orang yang tidak menghargai pemberiannya, baik di dalam gereja, ya komunitas gereja atau di hal-hal yang lain, kita selalu mempermasalahkan orang ini kok diberi nggak tahu terima kasih, orang ini diberi begini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi dengan penuh pengorbanan, sukarela, ikhlas, harusnya kita juga menyadari bahwa tidak semua orang yang menerima pemberian kita itu selalu berterima kasih dengan kita, selalu menghargai pemberian kita. Artinya apa? Pemberian yang dilakukan dengan penuh pengorbanan, itu berarti pemberian yang dilakukan dengan sadar. Apapun yang menjadi respon orang tersebut, yang penting saya mau memberi. Itu dari hati saya. Nah, tanpa adanya pengajaran tadi, kemudian persekutuan Bapak Ibu Saudara, perkumpulan, kebersamaan orang-orang percaya, maka tidak ada orang yang bisa memiliki pemikiran tersebut untuk bisa memberi dengan baik dan benar. Pertanyaan besarnya ketika kita mungkin sering memberi sesuatu, melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu kepada orang lain, sudahkah kita memiliki hal-hal yang baik dan benar seperti yang diharapkan firman Tuhan? Di dalam persekutuan Bapak Ibu Saudara ada yang namanya saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan. Nah, tapi yang diperhatikan bukan hal-hal yang buruk. Seringkali orang itu yang diperhatikan selalu yang namanya orang berdosa gitu ya. Yang diperhatikan itu yang utama selalu hal-hal yang jelek dulu daripada hal-hal yang baik gitu. Makanya kemudian timbul gosip, kemudian timbul pokoknya hal-hal pikiran-pikiran jahat yang negatif, yang enggak terhadap orang-orang sekeliling. Saling memperhatikan ini bicara tentang perhatian khusus kepada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita. Supaya apa? Orang tersebut juga dikuatkan dalam persekutuan. Saling terbuka Bapak Ibu Saudara. Nah, saling terbuka ini adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh beberapa orang. Kenapa? Beberapa orang menaruh pikiran yang negatif dulu apa? Kalau saya terbuka, kalau saya cerita masalahnya seperti ini, nanti bukannya dia malah memberikan solusi, malah apa? Malah tersebar kemana-mana dan kemudian ketika tersebar itu nggak sesuai dengan yang kita ceritakan. Nah, bisa jadi orang yang mendengar itu juga salah paham. Nah, akhirnya bisa terjadi masalah-masalah dan lain sebagainya. Itu pikiran-pikiran yang sering kali kita bangun, makanya kita tertutup dengan satu sama lain. Nah, masalahnya juga ada orang-orang tertentu. Ya, ketika kita sudah terbuka, orang tersebut tidak bisa memperhatikan dengan baik keterbukaan kita. Makanya ini saling melengkapi sebenarnya Bapak Saudara. Saling memahami. Nah nih, ketika kita sudah terbuka harusnya satu sama lain ini saling memahami. Apa yang sebenarnya menjadi problem atau masalah yang sedang dihadapi. Kemudian saling melengkapi dan menguatkan. Itu Bapak Saudara. Terakhir adalah menguatkan. Ya, di dalam memperhatikan, terbuka, memahami, melengkapi, tujuannya adalah saling menguatkan supaya apa? Kita tidak mudah goyah
dengan banyaknya tantangan yang kita hadapi di dunia, dengan pekerjaan yang sulit gitu ya, mungkin dengan keuangan yang sulit ketika bekerja atau masalah keluarga dan lain sebagainya. Bapak Ibu, persekutuan sesungguhnya seperti ini. Nah, ketika orang tidak menyadari, orang malas karena tidak tahu seperti ini. Makanya tidak sedikit orang yang mudah goyah, mudah meninggalkan iman mereka, putus asa, ada orang-orang yang bunuh diri dan sebagainya, Bapak Saudara. Kenapa? Karena berusaha untuk menjauhkan diri dari yang namanya persekutuan. Sesungguhnya di dalam persekutuan, kalau kita lakukan dengan baik seperti ini, saya percaya bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sampai meninggalkan iman kita, yang sampai putus asa, bahkan menganggap diri tidak berharga, dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Saudara. Jadi penting dalam hal ini, dan inilah yang mendorong kita untuk apa? Bisa saling mengorbankan satu dengan yang lain. Bisa mengerti bahwa tujuan hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk saling mengasihi dan memperhatikan dan berkorban bagi orang-orang yang membutuhkan. Di dalam persekutuan Bapak Ibu Saudara, mereka saling apa dikatakan di situ? Mereka saling memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini bicara tentang apa? Menunjukkan adanya persaudaraan di dalam Kristus. Kalau kita saudara, ayo kita tunjukkan, nah gitu. Dan ini dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat itu Bapak Saudara. Mereka menyadari, sekalipun mereka mungkin berbeda-beda, ada yang latar belakang berbeda, bukan orang Yahudi, terus kemudian Yahudi, lalu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Berkumpul bersama-sama, sekalipun mereka berbeda-beda, gitu. Tetapi mereka bersama-sama, karena mereka menyadari bahwa di dalam Kristus, mereka adalah saudara, saudara seiman. Nah ini yang namanya kasih. Agape Bapak Saudara yang disampaikan Pak Basuki yang minggu-minggu lalu. Kasih yang tidak memandang, yang tidak ada syarat-syarat tertentu, artinya dengan saling memperhatikan satu sama lain sebagai saudara seiman. Seperti itu. Kemudian menunjukkan adanya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah ini bicara tentang apa? Bicara tentang memecahkan roti dan berdoa. Ini bicara tindakan untuk mengingat. Mengingat apa? Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban bagi orang yang sesungguhnya tidak pernah memiliki rasa rasa terima kasih atau bahkan kesadaran diri untuk datang kepada Tuhan dengan baik. Tetapi Tuhan mau berkorban kepada orang-orang demikian. Dan di antaranya adalah kita semua Bapak Saudara. Makanya saya katakan tadi, orang yang bisa memberi dengan baik dan benar adalah orang ketika dia menyadari betapa penting pengajaran itu, persekutuan itu, karena di dalamnya dia diberitahu bagaimana cara memberi yang benar. Dan kemudian ini bicara tentang bagaimana kita mengingat bahwa Tuhan sudah melakukan terlebih dahulu kepada kita yang sesungguhnya kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih bahkan yang sangat menyenangkan Tuhan karena dosa-dosa kita. Namun dia mau mengorbankan dirinya untuk kita, demi keselamatan kita, demi kebaikan kita. Demikian juga kita yang mengalami kasihnya Bapak Saudara, kita tunjukkan di dalam wujud pengorbanan kita, apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita. Apa yang selama ini kita perhatikan dari saudara-saudara kita yang membutuhkan dan lain sebagainya. Makanya ada beberapa gereja tertentu, ya mereka melakukan hal-hal yang ya bisa jadi itu dibilang pemborosan, bisa jadi itu bicara tentang sesuatu yang merugikan kalau hitung-hitungan gitu ya. Setelah ibadah, persekutuan dan lain sebagainya, ada yang kemudian mereka buat tempat-tempat makan, kantin dan lain sebagainya. Ya, itu adalah salah satu sarana, bukan satu-satunya Bapak Saudara. Itu salah satu sarana. Tujuannya adalah bukan makan bersama sebenarnya, tetapi tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain, untuk saling mengerti apa yang menjadi problem dan kemudian kita bisa saling mendoakan, menguatkan. Itu setidaknya hal pertama. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bersama dan memecahkan roti. Yang terakhir, ya cepat saja.
Yang terakhir, bicara tentang dampak. Nah, dampaknya Bapak Saudara ketika kita mewujudkan kasih yang penuh pengorbanan di dalam persekutuan yang di dalamnya ada pengajaran tadi, ya, kemudian saling memperhatikan seperti itu, saling membangun di dalam iman. Dampaknya adalah di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Dampaknya luar biasa Bapak Saudara. Mereka disukai semua orang. Saya percaya ini bukan hanya orang-orang yang hanya di dalam komunitas atau perkumpulan mereka saja. Tetapi orang-orang yang ada di luar mereka. Orang-orang yang ada di luar mereka yang tidak mengenal Tuhan sekalipun menyukai kebiasaan atau kebersamaan yang sudah mereka bangun di dalam persekutuan itu. Nah, tapi endingnya bukan hanya di situ Bapak Saudara, bukan hanya sebatas disukai. Kalau hanya sebatas disukai itu sama halnya kayak kita mencari perhatian aja dari orang lain, ya kan? Kita lakukan ini supaya orang lain suka dengan kita gini-gini gitu. Terus kita mendapat pujian, kita mendapat pokoknya hal-hal yang baik gitu kan, suara-suara yang baik dari orang. Tidak hanya berhenti di situ Bapak Saudara, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ketika orang senang, suka melihat kehidupan orang-orang percaya yang bersatu Bapak Ibu Saudara, nah mereka akan menjadi penasaran, jadi tidak hanya sekedar suka. Mereka pasti tanya, apa sebenarnya rahasianya kok bisa hidup seperti itu? Sepertinya kok tidak pernah kekurangan, sekalipun mungkin juga ada yang kekurangan. Tapi karena adanya kebersamaan saling melengkapi tadi, semuanya seolah-olah tidak ada yang kekurangan karena memang semua tercukupi. Kenapa seperti itu? Kenapa kok satu sama lain bisa guyup, rukun, akur, gitu kan? Orang suka lalu kemudian penasaran, apa rahasianya? Apa yang menjadi dasar dari semuanya itu? Di situ sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin bersaksi Bapak Saudara. Semakin kuat menyaksikan tentang pengalaman hidup kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan di dalam kasih-Nya. Semuanya karena Tuhan Yesus Kristus. Makanya tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Sekarang kadang kita melihat terbalik. Gereja-gereja sekarang kadang semakin hari semakin merosot orang-orang percaya. Ya, karena perhatiannya bukan kepada hal-hal yang esensi atau penting, tetapi hanya hal-hal yang sifatnya sementara. Makanya kalau ada pelayanan-pelayanan hal-hal yang tidak memuaskan kehendaknya pribadinya, ya kemudian pergi dan lain sebagainya. Orang percaya satu sama lain saling bertengkar, saling memojokkan, gitu kan? Saling pokoknya mempertahankan egonya masing-masing. Makanya orang tidak bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Orang tidak bisa melihat yang namanya kasih di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Dan itu semakin mempersulit dan mempersempit pikiran orang untuk mau apa? Untuk mau mencari tahu tentang siapa Kristus dan bagaimana seharusnya kehidupan orang percaya itu. Dan pada akhirnya apa? Dengan tindakan orang-orang percaya itu sendiri, menutup jalan untuk orang lain bisa melihat dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya yang membuat orang lain sulit untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus bukan karena mereka tidak mau belajar dan mau tahu tentang Yesus Kristus. Tapi mereka seringkali melihat kehidupan orang-orang percaya yang satu sama lain pun tidak akur Bapak Saudara. Tidak saling mengasihi, tidak saling memperhatikan dan lain sebagainya. Malah saling menjelek-jelekkan. Makanya mereka sendiri tidak terberkati, ya sama aja. Malah kehidupan di agamaku lebih baik seperti ini. Saling mengasihi saudara gini-gini. Lah di Kristen sama satu jemaat sendiri saling gontok-gontokan. Kayak gitu kan. Saling menyebarkan fitnah. Memojokkan satu sama lain, menjatuhkan. Ya toh saya di agama saya sendiri seperti ini. Seringkali seperti itu Bapak Saudara. Itu sebabnya mari kita koreksi Bapak Saudara diri kita masing-masing di dalam hal ini. Ketika kita mengasihi, sudahkah kita mengasihi dengan penuh pengorbanan?
Karena pada dasarnya seperti di awal tadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada kasih ya tanpa adanya pengorbanan. Seperti itu. Makanya ketika kita mengasihi, kita koreksi. Selama ini kita mengasihi dengan baik dan benar, dengan penuh pengorbanan, atau hanya ada motivasi-motivasi tertentu yang tentunya kita inginkan ketika kita memberikan sesuatu. Terakhir, ya, yang mau saya sampaikan di sini adalah kasih yang penuh pengorbanan lahir dari yang namanya pengajaran yang benar, persekutuan yang erat, dan doa yang tidak putus-putus untuk dinaikkan. Baik secara pribadi, doa ini, maupun bersama-sama. Pengajaran penting, kemudian persekutuan itu penting. Mari bersama-sama bersatu di dalam persekutuan, di dalam pengajaran dan doa-doa yang tentu diprogramkan atau mungkin dibuat oleh gereja-gereja supaya kita bisa saling bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami semua boleh ditolong dan semakin memahami apa yang harusnya kami lakukan di dalam kami mengasihi seorang terhadap yang lain, di dalam kami memberikan sesuatu kepada orang-orang tertentu. Kiranya kami dapat memberikan atau mengasihi dengan kasih yang benar, yang diwujudkan di dalam pengorbanan penuh, dengan kesadaran bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengorbankan diri Tuhan untuk kami yang adalah orang-orang berdosa ini. Dan biarlah ketika kami memberi Tuhan, kami dapat memberikan dengan penuh sukarela, keikhlasan, karena kami sadar Tuhan bahwa sesungguhnya apa yang kami berikan kepada orang-orang tertentu siapapun juga, bahkan kepada Tuhan, itu masih belum seberapa. Dan biarlah itu dapat kami terus lakukan sebagai wujud syukur kami Tuhan, dan kami bisa saling menguatkan, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kiranya kami tidak meninggalkan pengajaran yang baik dan benar, persekutuan yang erat di dalam Tuhan dan juga saudara seiman, dan juga doa yang terus kami naikkan di dalam pengenalan kami akan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk persembahan yang dilakukan Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat kasih setia-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kini Tuhan tiba saatnya kami mempersembahkan sebagian apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu serta memberkati sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sambil persembahan dilakukan, kita memuji Tuhan. Ku beri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin bersama-sama berdoa Tuhan agar jemaat di GIA Jemur Sari Tuhan ini boleh bertumbuh secara rohani, boleh semakin giat, boleh semakin aktif dalam mengikuti ibadah-ibadah kami Tuhan, baik kaum pria, kaum wanita, PRPK, dan lain-lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menanamkan kerinduan dalam hati kami semua untuk selalu bertumbuh dalam iman, selalu ingin bersekutu dalam naungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemeliharaan jemaat di tangan-Mu Tuhan. Lindungilah dan berkati Tuhan setiap jemaat, baik yang ada di GIA Jemur Sari maupun di kelima pos PI kami Tuhan. Kiranya Tuhan kasih-Mu selalu menyertai kami semua, jadikan kami semua menjadi saluran berkat bagi kami semua, bagi sama kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, hati yang takut akan Engkau untuk para pemimpin negara kami dan beserta jajarannya Tuhan. Dalam mengelola pemerintahan sehingga boleh menjaga Tuhan kestabilan politik, boleh menjaga kestabilan ekonomi, sosial, dan lain-lainnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan damai sejahtera. Sekarang, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang untuk kali yang kedua.